Jumpa lagi dengan Madhab Semolowaru yang Pak Isa dipromosikan melalui Visip Untang Surabaya. Ya cok kali kan mari tak oh tua tok mborok. Buyar. Tentang rasa nih, saya pertama akan mengarah kepada siapa jenengmu? Ika dulu, ayo. Ngerasani ki ajane nikmatnya di mana ya? Ayo, silakan. Ya Allah, padahal aku enggak tahu rasanya. Aku sing goyang ngekre. Kalau aku ada kuliah deh. terus aku jen ngono Mas. Ora diduga. Ayo Pak, paling geser sebelah Pak. Saya takut. Nang Ferry sih. Pandangan Anda tentang teman-teman yang suka bergunjing ya, dalam tanda kutip ini bergunjing indah karena tidak ada maksud atau pretensi untuk membunuh karakter, tidak ada, tapi sebagai wujud kemesraan dan perhatian. Gimana Pak? Sebenarnya itu sebuah kalau menurut saya pribadi. Oh, jadi mikir untuk kuliah. Kemampuan yang tidak bisa disalurkan kepada orang yang dituju itu. Jadi bersama teman-teman mencari teman untuk mencari teman untuk membicarakan hal yang meskipun baik tetapi pandangannya itu terlihat buruk. Soalnya nggak ada objek yang dituju itu nggak ada di dalamnya, seperti itu. Baik. Kalau begitu gini Bar, ini semacam tindakan yang sangat baik meskipun ini dikonotasikan negatif oleh sementara orang. Tapi sejatinya ngerasani itu adalah aktivitas yang baik. Kenapa? Karena kaitannya dengan kontrol sosial. Kontrol sosial, R-nya harus jelas. Sosial. Ikan. Dalam rangka untuk melakukan social control semacam itu, maka yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya media, yang tidak punya kekuasaan atau kekuatan itu dengan merasai temannya. Ya. Jadi ini sejatinya teman sendiri tapi coba dirasai. Apa yang dirasai? Emosinya, karakternya, spiritnya dan sebagainya. Nah, dalam rangka itu saya ingin ke Mbak ini. Mbak Bojonegoro. Enggak. Mbak siapa? Enggak mau. Enggak, kita enggak ada yang mau, Pak. Kepada Anam aja, Anam. Mungkin Mbak Anam. Anam, Mas Anam. Ini teman. Sebenarnya benarkah dengan cara media rasan-rasan ini ada koreksi di sana? Sehingga ini layak disebut kegiatan positif rasan-rasan itu. Coba Mas Anam. Basamu nam Surabaya rapopo. Kayaknya ada. Cuma untuk menilai karakter seseorang agar bisa mengontrol diri kita sendiri untuk penilaian kepada orang lain. Ya, dengan bahasa lain kalau boleh saya katakan, Anam berusaha mengatakan kepada kita bahwa dengan rasan-rasan ini seolah ada cermin gitu. Ada cermin yang bisa dipakai untuk berkaca. Jadi ketika kita ngerasani teman itu, rasan-rasan ini materinya menjadi cermin supaya kita bercermin tidak akan seperti teman yang sedang kita rasani itu. Inilah yang dikatakan bahwa kegiatan rasan-rasan itu adalah kegiatan yang baik. Kalau peristiwa rasan-rasan ini dipandang sebagai media melakukan koreksi, media melakukan kontrol sosial, dan media saling mengingatkan. Tetapi sekarang kalau ditinjau dari gibah atau mempergunjing, saya ingin mengarah pada Mas Imam. Mas Imam, pandangan Anda ketika teman-teman sedang rasan-rasan itu, apakah teman-teman itu menikmati apa biasa, apa justru menderita ketika sedang merasani temannya? Kalau menurut saya sih ya menikmati, Pak. Menikmati. Tapi kalau banyak kalau membicarakan keburukan orang itu jadinya ada orangnya juga. Kan nanti bisa orangnya tersebut bisa mengoreksi dirinya sendiri, tadi nggak mengoreksi bukan kita semua saja.
Rolas sini. Ayo. Baik. Aku perpajakan ya, aku perpajakan. Ya. Perpajakan nam, ayo. Perpajakan. Ada rasan-rasan enggak di perpajakan ini? Enggak ada kan? Lebih menarik di sini. Oke. Saya sangat respect dengan pendapat barusan bahwa jujur sekali dikatakan. Ini pendapat yang saya kira cukup fair. Ketika kita sedang beraktivitas rasan-rasan itu nampaknya secara psikis ada kenikmatan. Kenikmatannya ini yang masih ditanyakan, saya belum tahu. Saya ingin mengarah ke yang lain. Mengapa rasan-rasan itu menjadi nikmat secara psikis? Adakah yang dilepaskan di sana ketika barangkali perasaan apa terlepas gitu dengan kegiatan merasani? Coba Ferry lagi nanti balik ke teman yang lain. Kalau dikatakan nikmat sih, ya saya sepakat dengan Mas Imam tadi bahwasanya ketika kita rasan-rasan atau merasani sesuatu apapun itu akan terasa seperti apa yang terpendam di dalam benak itu tersalurkan. Padahal, tapi di satu sisi kita juga harus tahu bahwasanya perbuatan seperti itu kalau di luar konteks maksudnya yang dalam hal buruk itu sangat apa ya, tidak diperbolehkan Pak, ketika rasa-rasa dalam hal misalnya ngerasani teman sendiri kayak gitu. Tetapi kalau untuk hal lain, untuk media berekspresi itu mungkin cocok untuk, meskipun belum sepenuhnya tersampaikan ke objek yang kita tuju. Iya, baik. Saya tahu yang dimaksud Ferry. Cuman begini Ferry, kita ngobrol hari ini kerangkanya kan begini. Rasan-rasan selama ini dianggap kegiatan buruk, negatif yang harus dihindari. It's okay, biarkan aja mereka punya pendapat itu. Tapi di setiap comberan tentu ada kebaikan di sana. Anggaplah rasan-rasan selama ini dianggap comberan. Ayo coba kita cari kebaikannya. Barangkali ada. Nah ternyata teman-teman tadi telah berhasil menemukan kebaikannya. Oh itu sarana berekspresi. Oh itu kontrol sosial. Oh itu koreksi. Oh itu cermin dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kebaikan-kebaikan yang selama ini luput dari perhatian masyarakat. Seolah-olah rasan-rasan itu hanya buruk saja. Nah, terkait dengan itu Ferry, saya ingin mengajak ke jendela hukum dulu sejenak. Di dalam hukum itu dikatakan kalau tidak ada orangnya lalu dijelek-jelekkan, itu namanya adalah fitnah, karena tidak ada orangnya. Pasalnya pasal fitnah. Tapi kalau ada orangnya di depan mukanya dijelek-jelekin, nah pasalnya berubah. Itu namanya pencemaran nama baik. Ya paling elek perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kisi-kisi hukum semacam ini tentu sudah dipahami masyarakat. Kenapa kok harus ada pasal? Berarti kan dianggap jelek, maka diatur lewat pasal. Tugas kita hari ini hanyalah mencari kebaikan dari apa-apa yang dianggap telah terlanjur jelek itu. Itu tugas kita. Nah, terus saya ingin ke Pak Lukman sekarang. Pak Lukman, baik rasan-rasan itu sakjane kan ono dan sangar. Apa yang dikatakan media massa itu sejatinya kan baik rasan-rasan. Apa sih yang tidak diomong media massa? Hampir semua orang dirasani. Tapi kenapa semua orang permisif, membiarkan, membolehkan, bahkan memburu kalau perlu dibeli dengan rupiah untuk sekedar mengetahui hari ini ada rasan-rasan apa? Apakah presiden dirasani hari ini? Kan begitu. Nah, saya ingin ke Pak Lukman dalam tinjauan sosiologi dan kemaslahatan Pak Lukman. Kira-kira fenomena standar ganda masyarakat menganggap media massa bukan rasan-rasan. Kalau wong cilik kok rasan-rasan, ini gejala apa? Silakan Pak Lukman. Ya, kalau terkait dengan rasan-rasan, artinya membicarakan sesuatu gitu. Itu bisa dikategorisasikan dalam beberapa level atau hierarki. Barangkali kalau kita menoleh pada sejarah komunikasi gitu, sejarah semiotik, tentu kita akan mendapati sebuah kesimpulan bahwa rasan-rasan itu bisa diidentifikasi atau dicari jejaknya itu dari tiga hal barangkali. Tiga hal itu apa? Tentang apa yang dirasani gitu. Apa yang dirasani itu kalau
zaman dulu barangkali membicarakan tentang manusia itu adalah pembicaraan yang paling menyenangkan gitu ya. Membicarakan temannya, membicarakan keluarganya atau keluarga temannya, atau membicarakan orang-orang atau manusia, karakter manusia, sikap dan perilaku manusia. Barangkali yang kita rasani atau yang kita bicarakan dari manusia itu adalah sikap baiknya, itu kebaikannya gitu. Selain membicarakan juga barangkali yang menjadi pemuasan terhadap ego setiap manusia itu juga membicarakan keburukannya juga. Barangkali ada kepuasan di memuaskan hasrat yang paling dalam dari manusia itu. Kadang-kadang juga seneng ndelok wong susah ndelok wong seneng. Nah, itu kadang-kadang juga barangkali menjadi karakteristik manusia. Artinya membicarakan tentang manusia. Terus kemudian membicarakan tentang peristiwa, membicarakan tentang fenomenologi. Ini juga menjadi satu level yang ada di atas membicarakan manusia. Artinya membicarakan peristiwa itu tidak semudah membicarakan manusia secara sosial, tapi juga ini ada satu struktur kesulitan yang berada di atasnya. Artinya menarasikan suatu kejadian, kemudian fenomena, menceritakan secara apik ya, secara runtut sebuah peristiwa sehingga kita bisa mengambil hikmahnya itu juga kesulitan tersendiri, lebih daripada membicarakan manusia. Yang ketiga yang paling tinggi barangkali adalah membicarakan gagasan, membicarakan ideologi, membicarakan cita-cita. Itu jauh lebih susah. Nah, jadi dari 3 tingkatan ini barangkali bisa kita takar lah. Jadi ukuran atau level sebuah pembicaraan atau obrolan, rasan-rasan itu bisa kita ukur dari 3 kriteria ini. Lalu kemudian setelah kita mengetahui apa, di mana, dan tentang apa lagi yang dibicarakan tentang gagasan yang lebih idea, yang lebih abstrak, itu kita bisa menemukan bahwasanya di dalam kehidupan kita, bahkan di kampus gitu ya, kita hampir 70% sebenarnya menghabiskan waktu itu justru tentang membicarakan ya rasan-rasan itu tadi. Artinya aspek sosialnya itu sebenarnya hampir 70%, aspek ilmuannya cuma 30% gitu. Itu membuktikan bahwa kita itu makhluk yang cenderung menghadapi fenomena sosial itu, fenomena rasan-rasan. Nah, barangkali juga kita sebagai orang-orang yang menggeluti ilmu sosial dan politik itu juga ilmu yang membicarakan tentang rasan-rasan gitu ya. Ilmu tentang pergosipan, membicarakan pemerintah, kinerjanya, membicarakan kinerja fenomena masyarakat sosial yang terjadi, kemudian membicarakan tentang sistem, itu kan juga rasan-rasan. Ilmu kita sangat terkait dengan hal itu. Tapi kemudian barangkali jika harus dibenturkan dengan nilai-nilai yang lain, itu barangkali rasan-rasan atau membicarakan itu kemudian dibagi menjadi 2 kategori, baik dan buruk. Artinya itu ada problem etis di dalamnya, apa yang patut dibicarakan dan apa yang tidak. Nah, itu tergantung ruang dan waktunya gitu ya. Kalau itu ruangan atau spasio temporalnya itu berada di kampus, membicarakan kinerja pemerintah itu sangat positif gitu. Artinya sangat bermanfaat gitu ya. Tapi kalau di warung kopi kemudian membicarakan aspek sosial gitu ya, membicarakan tetangganya, itu juga barangkali menjadi satu tambahan atau satu bentuk kerangka sosial yang kemudian dapat kita pahami bagaimana bekerjanya itu ya. Itu tergantung pada situasi dan kondisi. Jadi rasan-rasan itu terkait dengan problem etis. Lalu kemudian saya jadi tertarik dengan apa yang disebut sebagai orasi atau retorika gitu ya. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi lagi, kemampuan rasan-rasan yang bisa menyeret sebuah topik itu pada satu bentuk propaganda, Pak. Saya ingin kembali ke Pak Didin. Nah, barangkali kita sebenarnya sangat minim ya kesadaran akan menelisik sejauh mana propaganda atau sejauh mana ideologi atau gagasan yang di level yang paling tinggi itu tadi termuat dalam satu obrolan gitu. Ini kan kesadaran ini karena kita terlalu lama hanya berada di level manusia dan level fenomena barangkali. Tapi sebenarnya di level yang paling tinggi itu sebenarnya sebuah obrolan itu bisa diambil satu kedoknya gitu. Ideologi yang termuat dalam satu obrolan itu sangat mungkin terjadi di
terbuka gitu. Nah, saya ingin menguak tentang ilmu ini, Pak. Ilmu tentang membongkar sebuah ideologi, membongkar sebuah gagasan besar ya dalam sebuah obrolan yang barangkali juga santai tapi sebenarnya memiliki satu cita-cita yang besar. Iya, oke. Terima kasih Pak Lukman. Baru kali ini seorang pemandu host itu malah dijadikan narasumber. Tapi tidak ada persoalan. Toh kita sedang rasan-rasan. Nah, Pak Lukman tadi sudah membagi 3 hal mengenai rasan-rasan iki. Rasan-rasan sing nomor 1, yang nomor 1, rasan-rasan mengenai bebrayan atau rasan-rasan antar sesamanya sosial. Terus rasan-rasan yang nomor 2 adalah rasan-rasan yang levelnya lebih menengah. Apa yang dikatakan dengan rasan-rasan peristiwa atau fenomena. Biasanya ini dihandle oleh media massa, koran kaya rasan-rasan, TV kaya rasan-rasan. Tapi yang menarik di ujungnya ini yang paling tinggi menurut Pak Lukman, ada rasan-rasan itu yang berupa rasan-rasan mengenai gagasan atau ideologi. Biasanya resensi buku, yaitu rasan-rasan ideologi. Lalu seminar, lalu diskursus semacam ini rasan-rasan lebih ke arah gagasan atau ideologi. Saya sebenarnya ingin menambahkan dari 3 hal yang telah diberikan oleh Pak Lukman nanti kaitannya dengan masalah propaganda. Bahwa mengapa rasan-rasan ini muncul, ini paling mendasar dan tidak bisa dicongkel lagi. Ini yang sudah paling mendasar. Setiap manusia, individu punya kecenderungan rasan-rasan dan terasa nikmat sekali. Itu sebenarnya itu insting atau naluri yang paling primitif, yang paling mendasar. Kenapa kita menikmati rasan-rasan? Tidak salah, itu manusiawi sekali. Karena sejatinya manusia itu satu sama lain melakukan kompetisi di dalam hidup, saling berrivalry, saling bersaing. Yang namanya persaingan, kompetisi, selalu ada yang ingin menang dan ada yang ingin lebih menang, sehingga posisinya adalah menang kalah. Dalam frame semacam itu, maka kalau saya ingin menang harus ada yang saya kalahkan. Ferry tak lihat selama ini kok menang dengan saya, ya sudah, maka supaya saya menang ketimbang Ferry, saya rasani saja. Jadi rasan-rasan saya ini sebenarnya hanyalah manifestasi, hanyalah gambaran bahwa saya tidak ingin kalah dengan Ferry, karena hidup itu persaingan. Caranya aku harus menang, Ferry harus kalah. Dengan saya gunjingkan negatifnya Ferry, dengan saya pergunjingkan keburukan Ferry, saya pergunjingkan supaya saya nampak lebih baik ketimbang Ferry. Dengan begitu di dalam persaingan saya yang menang, Ferry yang kalah, setidaknya dalam kacamata pandangan saya. Nah, sekarang ke ideologi. Apakah di dalam ideologi juga ada rasan-rasan? Tadi sudah dikatakan ada. Terkait dengan propaganda, Pak Lu. Propaganda, bahasa aslinya kan berasal dari propagare atau menebarkan. Jadi petani zaman biyen kae nyebarno winih atau benih, itu orang Eropa menyebutnya sebagai propagare. Lalu kemudian makna ini bergeser terus menerus, akhirnya menjadi istilah propaganda. Tapi esensinya sama. Propaganda ini juga menyebarkan. Apa yang ditebar tidak lain adalah ide, tidak lain adalah gagasan. Inilah yang dikatakan sebagai propaganda. Dalam kaitan dengan kompetisi antar ide, antar ideologi ini, tentu saja bentuknya lebih kelihatan cerdas, lebih kelihatan indah, karena yang dipersaingkan, yang dikompetisikan adalah gagasan. Dalam rangka persaingan atau kompetisi gagasan semacam itu, maka muncullah propaganda. Komunisme mengeluarkan propaganda, kapitalisme, liberalisme mengeluarkan propaganda, jalan tengah atau sosialis atau mixing juga membuat propaganda. Propaganda ini disebarkan ke seluruh penduduk di dunia dengan corong-corong mereka masing-masing. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa peristiwa pensondingan ideologi melalui propaganda ini sejatinya adalah
kompetisi dalam bentuk yang indah. Kalau individu tadi primitif, kalau yang ini dalam bentuk yang indah. Saya pikir itu saja Pak Lukman sementara yang bisa kita berikan karena teman-teman mau ada kelas kuliah. Maka saya akhiri Madhab Sepuluh Waru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.